Kalau saya jadi PNS, saya jadi PNS yang benar, ngajar 16 pertemuan setiap semester. Kalau saya enggak, ya enggak mau saya ngabsen saja. Kemudian saya dapat gaji tiap bulan, gaji buta, gak berkah. Kalau mau jadi TNI, TNI yang benar. Kalau mau jadi polisi, polisi yang benar. Jadi hakim, hakim yang benar. Jadi jaksa, jaksa yang benar. Kalau jadi pengusaha, pengusaha yang jujur. Gitu, yes or no. Pasti negeri yang roboh ini bangun lagi. Percaya sama saya. Kamu kalau mau jadi Musa, Musa yang benar. Kalau mau jadi Fir'aun, udah Fir'aun aja. Ya, kalau kita ikutan dong saya. Saya bisa dapat ilmu yang hebat ini, proses saya itu roboh dulu dari sini. Roboh dulu. Kadang-kadang memang harus dirobohkan untuk mengalami kebangkitan. Saya pernah dirobohkan ekonomi saya, dirobohkan dunia saya, wah macam-macam. Dan saya bisa duduk di sini hari ini karena saya memilih untuk tetap hidup. Tidak mau saya berhenti seroboh apapun. Dan saya percaya bahkan dari reruntuhan sekalipun kita bisa bikin pondasi yang hebat. Dari rumah yang runtuh pun kita bisa bikin rumah yang indah kalau kita tahu caranya dan mau kita bangkit. Nih untuk yang roboh-roboh, tenang. Kalian tuh udah robohnya segala, keyakinannya roboh, agamanya roboh, ekonominya roboh, tubuhnya, hubungan sosialnya roboh, lambungnya, habis makan juga gak karu-karuan, roboh semuanya. Tapi yang paling bahaya adalah roboh dari sini ke atas. Kenapa? Karena dari sini ke atas ini, ya, kalau kita investasinya kurang dari 75%, kita nggak punya masa depan. Makanya orang yang selalu rezekinya untuk dari leher ke bawah lebih banyak, leher ke atasnya sedikit. Lihat, dia tidak punya masa depan. Dan semua orang punya masa depan adalah mereka yang investasinya 75% dari sini ke atas. Dari sini ke bawah 25% aja. Gak apa-apa, gak pakai kerincing-kerincing di sini, gak apa-apa. Gak apa-apa, gak pakai kerincing-kerincing di sini, gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting ininya hebat nih. Karena hebatnya orang tuh dari sini ke atas nih. Maksud saya? Itulah pentingnya kita sekolah, pentingnya kita mengembangkan diri. Semua tuh dari sini ke atas Bapak Ibu. Bahkan nasib kita akan berubah kalau dari sini ke atasnya sudah berubah. Nah, dengarkan kajian-kajian saya tentang neuroscience dari sini ke atas. Makanya kalau kita ingin merubah nasib di sini. Ini cerita siapa tadi? Ya, cerita orang yang melalui suatu negeri memasuki kehidupan ini, tetapi atapnya sudah roboh. Gak apa-apa Bapak Ibu. Kita sekarang bikin rumah yang bagus dari runtuhan, oke? Siap? Oke, gak apa-apa. Terkadang harus sakit dulu, terkadang harus kehilangan dulu, terkadang harus berantakan dulu, gak apa-apa. Gak apa-apa. Karena kebenaran juga begitu. Ya, kebenaran itu sulit di awal, berantakan di tengah, tapi akan indah pada akhirnya. Percaya sama saya. Saya menyampaikan ilmu itu bukan ilmu katanya, ilmu yang sudah saya jalani. Makanya di komunitas saya itu saya berusaha saya menjadi teladan bagi mereka dalam segala aspek kehidupan, dalam cara bekerja, dalam cara hidup, cara berumah tangga, cara makan, saya ajarkan semuanya dengan praktek. Bukan nganjurin orang kemudian saya tidak melakukannya. Kan sekarang tuh banyak ya nganjurin sedekah. Malah dia paling gede bagiannya. Betul nggak? Iya. Harusnya kan jadi amilin. Ini malah jadi ambilin. Betul Pak tidak?
Kalau ceramah agama kayak gitu, ya nolong orang enggak. Sebetulnya zakat, sedekah di Islam itu perintah supaya kita punya ekonomi yang kuat. Makanya bangun sistem untuk membangun ketahanan ekonomi kita. Lagi tidur pun m-banking harus jalan. Tahu caranya? Banyak caranya sekarang. Ya, saya lagi tidur pun yang nonton YouTube saya banyak. Lagi tidur yang beli buku saya banyak. Makanya bangun sistem, itulah pentingnya kita cerdas. Jangan tangan di bawah terus. Coba tangan di atas. Keren. Gak apa-apa ya yang hari ini tangan di bawah, gak apa-apa. Darurat. Lucu ya, mengajarkan sodako, dia sendiri nggak pernah. Maaf ya, maaf. Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri yang sudah hancur ini? Itulah pertanyaan di ayat ini. Bagaimana Allah menghidupkan negeri yang sudah hancur ini? Ini paradoks, Bapak Ibu. Lalu maka Allah mematikan orang itu 100 tahun kemudian menghidupkannya kembali. Pusing Bapak Ibu baca ayat ini. Sudah hancur negerinya, ditanya bagaimana cara Allah menghidupkan orang mati? Kata Allah, akan dimatikan kamu 100 tahun untuk hidup kembali. Pusing kan? Iya. Karena kita belajar agamanya cuma di kulit luar aja. 100 tahun aja, mati aja. Itu. Padahal leluhur kita sudah mengajarkan ilmu mati sakjroning urip. Di Priangan sudah diajarkan ilmu nganjang kapageto. Nabi Muhammad bilang mut anta qabla mut. Belajarlah mati selagi hidup. 100 tahun, angkanya berapa? 3 kan? 100. Apa maknanya? Terus terang ya, saya tidak akan membuka rahasia ini di tempat ini, tapi saya kasih sedikit aja clue-nya. 100 itu 100. Dan itu kalau dalam elektronika 1 dan 0 itu yang disebut dengan biner. Makanya dunia elektronika dikendalikan oleh 2 angka aja, 1 dan 0. Yes or no. Lampu ini bisa nyala, tidak bisa saklarnya di tengah. Konslet. Kalau mau nyala, kalau mau mati, yes or no. Saya tidak bisa membuka rahasia ini terlalu vulgar, tapi saya yakin suatu saat Bapak Ibu yang bisa bertemu dengan saya di acara khusus, saya buka rahasia ini langsung. Tapi sekarang cukup saja saya menyampaikan luarnya dulu. Jadi kalau ingin kita bangkit dalam hidup, makanya kuncinya cuma 1, yes or no. 1 atau 0. Jangan setengah. Nah kan kebanyakan kan setengah. Coba lihat orang yang hidupnya setengah mati. Betul nggak? Pergi pagi pulang sore, cari duit segede pintu, dapat juga enggak. Yang ada kekurangan terus. Betul nggak? Karena hidupnya setengah mati. Hidup enggak, mati enggak. Makanya lihat orang yang setengah. Setengah laki-laki gak jelas, setengah perempuan gak jelas. Ini saya kasih yang gampang dulu buat Bapak Ibu. Pokoknya mulai sekarang yes or no, 1 atau 0, itu aja. Coba mulai sekarang. Kalau iya, kalau enggak.
Kalau mau ngaji, ngaji yang benar. Kalau enggak. Yang setengah-setengah itu enggak benar ujungnya. Sibuk aja ngurusi baju. Oke, macam-macam. Sorban. Pakai minyak duyung. Ilmunya nggak ada. Yang disampaikan cuma kata orang, disampaikan lagi. Katanya dikatakan lagi. Beja dibejakeun deui, pak beja-beja. Kalau ditanya lebih dasar lagi bingung. Bisa nanggap? Bagaimana cara Allah menghidupkan negeri yang sudah hancur? Gimana caranya? Matikan orang itu 100 tahun. Itu bahasa simbolik. Saya hanya bisa sampai di situ aja dulu. Kalau saya urai 100, wih, keren. Tapi gak sekarang ya, gak sekarang. Itu aja dulu udah bagus. Ya, lihat dua angka itu, 1 dan 0. Pokoknya yang paling penting sekarang ibu bapak harus sungguh-sungguh. Mau berkeluarga yang benar. Yes. Jangan setengah-setengah. Mau jadi pengusaha yang benar. Yes. Mau jadi PNS yang benar. Isi absen doang. Kerja kagak. Yang kayak gitu nggak dapat berkah. Saya mau pensiun dini. Tempo hari. Tadi tawari oleh atasan saya. Udah Pak Saiful, yang penting Bapak asal hadir aja. Nggak bisa, saya modelnya bukan kayak gitu. Kalau saya jadi PNS yang benar. Ngajar 16 pertemuan setiap semester. Kalau saya enggak mau saya ngabsen saja. Kemudian saya dapat gaji tiap bulan. Gaji buta, gak berkah. Kalau mau jadi TNI yang benar. Kalau mau jadi polisi yang benar. Jadi hakim yang benar. Jadi jaksa yang benar. Kalau jadi pengusaha yang jujur. Gitu. Yes or no. Pasti negeri yang roboh ini bangun lagi. Percaya deh sama saya. Kalau kita jujur Bapak Ibu, modal aja banyak yang nawarin. Tapi kalau kitanya orang setengah culas. Kalau bahasa Qur'annya al-muqtasid. Al-muqtasid itu gandul. Jadi di langit enggak, di bumi enggak. Ya, manusia bukan. Setan iya. Setan makanya enggak ada yang setengah ya. Makanya kalau saya sering nyindir kalau di komunitas saya. Kamu kalau mau jadi Musa yang benar. Kalau mau jadi Fir'aun, udah Fir'aun aja. Jangan jadi musafir. Setengah Musa, setengah Fir'aun maksudnya. Maaf ya, biar bangun tuh yang pada tidur. Jadi cara Allah menghidupkan orang mati gimana katanya? Cara membangun kembali negeri yang roboh gimana caranya? Dimatikan 100 tahun. Keren banget itu ayat. Nih kalau nggak nangkep esensinya bahaya. Tapi saya kasih tahu ya, saya baru bicara kulit luarnya dulu. Dalamnya harus ada pertemuan khusus untuk orang khusus karena ini ilmunya khusus. Oke, lanjutkan dulu. Berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Bapak Ibu, ngaji itu nggak usah lama-lama, sehari atau setengah hari kata Quran. Tetapi ngajinya benar, mengalami langsung. Nah hitungan Allahnya itu 100 tahun. Kalau hitungan manusianya sehari atau setengah hari. Cukup Bapak Ibu menginvestasikan waktu sehari atau setengah hari. Bertemu dengan orang yang sudah mencapai akhlak zikri. Gak banyak Bapak Ibu pelajarannya. Karena kalau sudah tahu kuncinya, kita bisa memasuki rumah kita sendiri.
Tapi kata Allah apa? Allah berfirman, sebenarnya kamu tinggal di sini 100 tahun lamanya. Makanya orang yang sudah sampai kepada jati dirinya Bapak Ibu, bicaranya gak setengah-setengah, yes or no. Gak kayak kalian, udah niat gak datang, ngaji yuk hari Rabu Miskatul Anwar, insya Allah. Dan insya Allah itu dipakai untuk supaya kelihatan lebih islami gitu, pakai nama Allah, padahal udah niat gak datang, supaya kelihatan soleh, dapat pahala. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum berubah, dan lihatlah kepada keledaimu. Keren banget. Makanan dan minuman yang belum berubah. Bapak Ibu, bagaimana 100 tahun makanan tidak berubah? Jelas ini tidak cerita makanan dan minuman jasmani. Ini cerita tentang makanan dan minuman rohani. Karena rohani ini abadi, makanannya pun abadi. Jiwa kita abadi, makanan jiwa pasti abadi. Ini sedang cerita apa Allah? Sedang cerita makanan jiwa Bapak Ibu. Dan satu-satunya makanan jiwa adalah pertemuan dengan Dia. Itu makanan jiwa yang abadi. Karena kalau makanan yang ada di dunia ini, ya Allah, saya makan sehari 1 kali aja jam 1, dah kenyang. Bahkan suka sayang kalau makan lagi. Kenapa? Karena perut yang kenyang itu ternyata tidak produktif. Nah, saya pagi-pagi sarapan tadi makan buah, makan jus, saya saum, minum aja tidak makan sembarangan. Nanti jam 1 saya makan agak berat sedikit, sudah saya ketemu lagi makan besok. Intermittent fasting, sehat. Oke, lanjut. Kira-kira kalau baca sendiri pusing nggak ayat ini? Berapa keliling? Nah itu, pusing aja 7 keliling. Itu ada kaitannya nggak dengan umroh 7 keliling? Dengan sa'i 7 bolak-balik Safa dan Marwah, dengan melempar setan dengan 7. Karena pusing itu 7 Bapak Ibu. Coba, kalau kita sudah bisa menggunakan yang 7, gunakan mulut kita dengan baik, gunakan penciuman kita dengan baik, gunakan mata kita dengan baik, gunakan telinga kita dengan baik. Total jumlahnya 7, gak pusing. Apa masih perlu saya kasih tahu? Lihat orang lain beli mobil baru, pakai apa lihatnya? Pakai mata. Pusing. Betul nggak? Pusing berasal dari sini. Makanya kalau sudah beres yang 7 ini nggak pusing lagi. Gak pusing. Semua pusing itu berasal dari yang 7. Makanya pusing 7 keliling. Beda kalau celaka. Celaka mah 12. Hati-hati orang tua kalau ngomong, hati-hati ya. Karena angka 12 di Quran itu banyak sekali. Makanya ya di Quran itu Nabi Musa memukul batu, terpancar 12 mata air. Hati-hati, 12 itu luar biasa. Karena 12 itu juga hari kelahiran Nabi Muhammad. Makanya 12 Rabiul Awal. 12 itu simbol Bapak Ibu, simbol spiritual Islam. Perhatikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang disaksikan berapa? 2. Allah dan Rasulnya. Yang menyaksikan siapa? 1. Makanya 1 menyaksikan yang 2. Itu 2.